Arsi dan Rani, sebagaimana kita bahas dalam Pranika 4 kali pertemuan, kami selalu menekankan soal kesetiaan. Setia sampai mati. Maka itu waktu mereka mendaftarkan diri, lalu kemudian menyampaikan maksud, yang kami tanya, mau menikah berapa tahun? Ya kan? 10 tahun, 20 tahun, tapi mereka bilang selamanya. Puji Tuhan. Kalau hanya bilang 20 tahun, kami tolak, gitu ya. Dan tidak ada pernikahan Kristen yang cuma sesaat saja, ya, sampai mati. Jadi karena itu, saudara, yang pertama tanggung jawab, ya, tanggung jawab. Sebenarnya kesetiaan bukan tanggung jawab, ya, sebuah hidup yang harus dihayati lebih mendalam. Tapi saya memasukkannya sebagai tanggung jawab yang pertama, yaitu saling setia. Semoga saling setia sampai oma, ya. Jadi walaupun nanti gigi sombong, ya, tetap setia berani sama Arsi, ya, dan Arsi, walaupun nanti berani mungkin sudah, kalau sudah umur 70-80 sudah ompong, ya kan, mata sudah kurang, rambut sudah rontok, tapi tetap setia. Yang kedua, rancanglah kehidupan ini benar-benar sebagai keluarga Kristen. Jadi kita punya kelebihan itu karena keluarga ini adalah keluarga yang dibangun di atas dasar iman kepada Kristus. Jadi bukan iman kepada yang lain, kepada Kristus. Dan kita tahu Kristus adalah patron kehidupan Kristiani, dan itu tidak bisa digantikan. Karenanya walaupun kita mengembangkan hidup ini dengan cara yang kita maui, tetapi kekristenan selalu akan kembali kepada nilai utamanya, yaitu Kristus. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Dia datang ke dalam dunia, menderita dan mati bagi kita. Karenanya kemarin kita bercakap-cakap di bagian yang lain, pada saat-saat tertentu mungkin pasangan kita salah, ampunilah. Memang menyakitkan untuk mendengarkan perlakuan pasangan kalau misalnya itu adalah sesuatu yang salah. Tetapi Kristus mengajarkan kita untuk mengampuni. Karena itu, rancang bangunan keluarga ini di dalam nilai Kristus, bukan nilai yang lain, yakni rela berkorban bagi pasangan. Di kita tidak ada alasan. Di Kristen itu tidak ada alasan. Tidak ada alasan atau celah atau dalil untuk mengatakan kita meninggalkan pasangan. Tidak. Apakah karena tidak dapat keturunan? Tidak bisa. Kalau dia keturunan bisa. Apakah karena dia sakit? Tidak. Apakah karena dia tidak lagi seperti dulu, tidak cantik lagi, tidak cakep lagi? Tidak boleh. Tidak bisa. Tidak ada dalil. Kalau Bapak Ibu menjadikan dalil yang lain, itu bukan dalil Kristus. Ya, hati-hati sekarang ini perceraian di kalangan anggota gereja juga tinggi. Saya tidak tahu apa penyebabnya, tapi banyak yang mengatakan, di sana kok bisa, kenapa kita tidak bisa? Di sana bisa, kita tidak bisa. Tidak boleh. Selemah-lemahnya pasangan kita akan menunjukkan bahwa suamiku adalah kekasih, istriku adalah kesayangan. Sebagaimana Kristus mengasihi aku, demikianlah aku mengasihi pasangan. Karena di Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 25, di situ dikatakan, suami tunduklah kepada istri, istri tunduklah kepada suami. Tapi jangan dipotong. Jangan dipotong. Kalau dipotong berbahaya. Kadang-kadang suami-suami mendalilkan ke ayat itu sepotong. Tunduklah kepada aku sebagai suamimu, karena firman Tuhan mengatakan begitu. Istri tunduklah kepada suami. Jangan dipotong. Ingat kalimat selanjutnya, istri-istri tunduklah kepada suamimu seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Jadi sepertinya ini yang tidak boleh dihilangkan. Jadi kalau saya menghormati suami itu karena imanku kepada Yesus Kristus, bukan karena penghormatan manusia di belakang. Ya, saya di Bintaro dulu ada seorang ibu. Dia dari Muslim lalu pindah ke Kristen, tapi dia setia sekali. Pernah dia mengalami tindakan yang tidak baik dari suaminya, dan dia tetap taat.
dia bilang kepada saya, Bapak dia, saya tetap mengasihi dia. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita tunduk kepada suami sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Saya bilang dia baru masuk lebih dalam penghayatan imannya. Nah, jadi itu yang harus kemudian dikatakan pada ayat 24 sampai 25, suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Ya, bahkan seperti Kristus menderita untuk jemaatnya. Jadi dengan ayat ini tidak ada penundukan atau penaklukan yang semena-mena. Istri menghormati suami karena sikap imannya kepada Kristus. Suami mengasihi istri karena sikap imannya kepada Kristus. Dua-duanya lalu menunjukkan suatu sikap yang sangat kemawar dalam kehidupan kekristenan. Saya senang sekali dengan Efesus 5 ayat 22 sampai 25 itu, di mana dasar keluarga Kristen mengacu kepada jemaat dengan Kristus dan Kristus sebagai kepala kepada jemaatnya. Saya masuk kepada ayat kita hari ini. Ayat kita hari ini sebagaimana tadi dibacakan, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Dalam bahasa Yunani-nya saya baca saja lengkap. Tenaiki he anerte ofeilen apodidoto homoios dekai he gune to andri. Gune itu istri, andri itu adalah suami. Nah, yang dikatakan dengan memenuhi itu adalah apodinomi. Kalau dalam kalimat yang sudah saya bacakan tadi disebutkan di situ apodinomi, sebuah pernyataan aktif, memberikan tanggung jawab. Ya, kalau diterjemahkan apodinomi, memberikan sesuatu kepada orang yang sangat berharga bagi. Jadi berarti memenuhi kewajiban kepada aksi, karena aksi itu berharga. Berarti kalau mau kasih nilai aksi, kalau misalnya mau dikasih angka 1 sampai 10, mau kasih angka berapa? Ya, 8. Ya, yang 9 dan 10 kemana? Luar biasa. Saya kira 8 dia coping 2 karena dia memberikan pemahaman filosofis. 8 itu angka yang tak terhingga, yang tiada putus, seperti cincin tadi. Bulat kan putus. Terima kasih ya. Luar biasa ya. Dipertahankan ya. Arsi. Kalau mau kasih angka tadi dari angka 1 sampai 10, mau kasih angka berapa dia? 8 juga. Bukan karena itu dia kan? Bukan ya. Sama ya, karena tidak putus ya. Oke, tidak putus ya. Buat keduanya. Memenuhi tanggung jawab, ya, memenuhi itu adalah memberikan sesuatu kepada orang yang sangat saya tinggikan, yang sangat saya hargai, ya kan, saudara. Karena itu besok-besok, ya namanya hidup ini, Ibu Helena ya, Ibu Melian ya, namanya hidup Papa ya, Papa Carlos sama Papa Edison ya, namanya hidup ini, pernikahan ini ya, namanya juga dimakan waktu begitu ya. Ada yang berkurang dalam hidup kita, ya kan? Seperti yang saya katakan tadi, kalau sudah di atas 60, rambut mulai rontok, gitu ya. Kemudian yang ibu-ibu atau perempuan mulai keriput, gitu ya. Dan banyak sekali perubahan. Dan cinta kadang-kala berubah seiring dengan perubahan fisik. Banyak orang mengalami kemudaran dalam perasaan kepada kekasihnya. Ya kan? Kalau Pak Karo masih ada ibu? Masih ada? Oh, sudah meninggal juga? Oke ya. Oh, istri maksud saya masih ada? Perasaan cintanya masih sama seperti dulu waktu menikah? Masih sama? Amin, seperti yang dulu. Luar biasa ya. Amin, seperti yang dulu. Kalau Pak Edison masih ada istri ya? Ya? Oh, ada ibu mana istrinya Pak Edison? Oh, luar biasa. Perasaan cintanya sudah berapa tahun menikah Pak? Ya? 50? 26 tahun. 26 tahun.
sudah lewat perkawinan perak ya. Perasaan kitanya